Kalau ta'ala kita dari api sekolah dari kisah wakatin lain Al-Quran inna Quran ketika masuknya kata Allah jamaah sekalian, alhamdulillah syukurillah kita bisa hadir bersama dalam rangka salat jamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kita Kasar Terpuru coba dibuka halaman 179. Kalau jamaah minal mufassirin sekelompok ahli tafsir berpendapat al-murad bi-dzikrillah yang dimaksud bi-dzikrillah itu dalam ayat yang di atas ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Ini dimaksud dalam ayat ini itu adalah salat lima waktu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta benda kamu dan anak cucu kamu menyibukkan kamu atau melalaikan kamu an dzikrillah tentang salat lima waktu. Jadi meskipun kita silakan cari harta sebanyak-banyaknya, silakan kita mengurus anak cucu, tapi jangan sampai lupa sholat lima waktu. Ini maksudkan dzikrillah. Ini kali-kali tafsir mengatakan seperti itu. Paman setelah sholat di waktunya, barang siapa yang sibuk sehingga lalai dengan sholat di waktunya pada waktunya, karena sibuk dimalihi mengurus hartanya, apa ini seperti jual dirinya atau usahanya, kalau malihi dia sibuk mengurus profesinya, awal lagi atau anak cucunya, karena pasti berarti dia termasuk orang-orang yang berugi. Silakan terus bisnis, silakan cari nafkah, bekerja di kantor, di perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau sholat lima waktu sudah waktunya kalau walihat karena ini Nabi bersabda awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah min amali sholat. Yang pertama kali bisa di hari kiamat nanti pada seorang hamba dari amalan adalah sholat. Itu pertama kali bisa. Kerjanya yang lain belakang, kekayaan yang lain belakang. Baik salat jika salatnya sudah baik sesuai syarat dan rukunnya, faqad aflaha maka dia beruntung. Wa anjaha dan sukses. Wa in fasad sebaliknya kalau salatnya ada yang kurang, entah itu rukunnya syaratnya, faqad khaba wa khasira dia pasti rugi. Ya. Jadi syaratnya tidak terpenuhi apalagi rukunnya. Rukun sholat apa saja? Itu niat, artinya dan tepatnya termasuk rukun. Ya. Jangan sampai ada yang kurang. Ruku sujud. Wa qala ta'ala dalam berfirman, "Fawailul musallin." Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini jangan berhenti di sini. Ini baru koma. Ya. Diteruskan. Siapa orang yang sholat tadi rugi dimasuk neraka? Wail alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang sholatnya selalu menunda-nunda. Sahun secara bahasa artinya lupa. Tapi mufassir mengatakan di sini banyak mereka selalu menunda sehingga datang sholat berikutnya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ini penafsiran. Humul ladzina yu'akhiruna sholata an waqtiha. Jadi dimaksud tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran ini tafsir oleh hadis Nabi. Yang dimaksud sahun adalah mereka selalu menunda. Jadi akhir ini kata fi'il madi, fi'il mudhari yang melambang selalu. Ya, bukan fi'il madi itu digunakan fi'il mudhari. Mereka selalu menunda salat an waqtiha dari waktunya hingga waktunya. Wa qala hadisana di tahrir oleh Imam Ahmad di salat yang baik, wa tadawwur
meskipun telah disebut bagaimanapun karena telah bermula hubungan dengan dan yang manusia, maka baginya memberi cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Wa malam kami alaiha dan orang yang tidak mengira sholat lima waktu. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang tidak. Rasanya enak dia sholat, rasanya tidak enak dia tidak sholat, tidak istiqomah. Tapi kayak waktu itu istiqomah, melihat lam yakul lahu. Barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, lam yakul lahu. Dia tidak mempunyai cahaya, kalau Quran tidak mempunyai bukti, walau ada tidak ada keselamatan, wakana yang dia mati ma'akul. Dan di hari kiamat dia bersama Allah. Siapa Allah? Itu adalah kita tahu orang yang paling kaya di dalam kita, saudara. Wakil Allah ini diketahui yang maha Tuhan, orang yang sangat sombong. Wahana aman itu adalah pegawai negeri di masa pemerintahan Fir'aun Ramses II. Nah, orang-orang gila, barang siapa yang tidak sholat di dunia ini, maka orang-orang gila temannya tiga orang, yaitu Qarun, Fir'aun dan Haman. Itu kaum birokrat, Ubay bin Khalaf dan pedagang yang sangat kaya. Kalau waktu ulama berkata oleh sebagian ulama, innama husiro ma'akula, mereka akan dikirim pada di hari mahsyar itu bersama mereka, 4 orang ini. Li'annahu binisbah sholat, karena bagi yang sibuk tidak sempat sholat karena adanya, terus dia kalau bisa makan dengan korun. Korun adalah karena orang yang sangat kaya, hartanya di mana-mana ada, kontraknya di mana-mana ada, depositonya banyak dan lain sebagainya. Emasnya banyak, emas murni, bukan emas baru. Korun bersama korun, ayo selalu malu, maka dia akan dikirim ke neraka tadi bersama korun. Au biyukihi, atau orang yang sibuk dengan kekuasaan kerajaannya, dengan jabatan itu sepihak Fir'aun, dia disamakan dengan Fir'aun. Ayu selalu tahu, maka dia dikirim bersama. Au biwizaratihi, atau dengan kementeriannya, dengan jabatannya, sepihak Haman, dia disamakan dengan Haman. Jadi Haman ini perwakilan atau representasi dari kaum birokrat yang sangat sombong dan tidak pernah mau tunduk kepada Allah. Baik selalu mahu, maka dia akan dikirim bersama. Atau dia sibuk dengan dagangnya, bisnisnya, usahanya, sehingga lupa sholat. Terus dia Ubay bin Khalaf, dia disamakan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Tajirun kufar, seorang pedagang, seorang bisnis dari kaum kafir Mekah, baik selalu maaf, maka akan dikirim bersama Ubay bin Khalaf. Bagi kita atau siapa saja yang tidak sholat. Wal bazar Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dari bazar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi tentang firman Allah di atas. Apa yang dimaksud dalam naluhan surat ini sahur? Qala, Nabi menjelaskan, humul ladzina yu'akhiruna shalah an waqtiha. Mereka selalu menunda sholat lima waktu sehingga habis waktu. Wa dalam misalnya hadis Hasan Mus'ab bin Sa'ad, qultu li Abi ada. Aku berkata, wahai bapakku, bagaimana pendapat firman Allah, alladzina sholati sahur. Aina layaku, aina layaku nafsa. Kita ini tidak lupa, kita ini khusus, tidak pernah berbicara tentang diri kita. Jadi dalam sholat itu kalau layak ada, itu bukan maksud seperti ini. Innama huwa idawat waktu, itu artinya menyanyiakan waktu.
nama neraka kapling yang ada di neraka khusus bagi orang-orang yang tidak sholat. Fawaidul musallin. Wakilah wadi jahannam, wadi di jahannam, suatu lembah yang ada di neraka. Kalau kaufirat di dunia, kalau gunung yang ada di dunia ditarik, ladabat bisa ditarik, maka dia akan tertarik karena begitu panasnya lembah itu atau wadi itu, bahwa masalah itulah tempat tinggal mayat tahawal di sekolah. Orang yang menganggap ringan sholat, ya tahawal itu menganggap remeh. Ya. Jadi kalau ada terlalu sholat entar belakangan, bisnis dulu, penting. Atau ya tahawal itu menganggap enteng, kecil itu entar belakang waktu masih banyak. Pria tahawal menganggap kecil, menganggap remeh, jadi nggak penting ya tahawal. Itu seperti diwayar, baik dan ya tahawal di sholat, wayar kedua artinya dia selalu menunda waktu sholat. Illa ayatu wayar Allah, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Kenapa bertobat dengan segera? Karena kita umum nggak tahu. Dia sholat pada belakangan, sholat pada kalau udah tua. Tapi besok meninggal dunia, sementara dia belum bertobat, itu sangat merugi. Jadi katakan orang yang meninggalkan sholat lalu dia taubat, bila ayat itu baik Allah, wayang Allah, lalu dia menyesal atas kelalaian yang meninggalkan sholat, itu baru diterima taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibban Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya mengatakan manfaat sholatul, barang siapa yang lupa satu sholat saja atau terbengkalai atau ditinggalkan, bahkan nama buat arwah lalu seakan-akan dia kehilangan keluarga. Kita punya anak satu atau anak hilang, itu sangat menyesal. Sebenarnya begitu juga. Ada satu waktu sholat ini tidak seakan-akan kita kehilangan anak. Karena begitu harganya anak, begitu harganya berharga. Wa malahu. Nah, terus sini dikatakan wa malahu pikiran harganya dan kehilangan harganya. Wa api bisa nadil manuk tiba api tausiki wal atar al-adami. Man jama'a baina sholatayn min ghairi udhrin. Barang siapa berjamaah dua sholat tanpa uzur. Kita misalnya ke Bekasi, jadi ke jamaah zuhur asar, tapi nggak ada uzur, macet kagak, apa ada, sakit kagak. Bagaimana orang seperti itu? Fakot ada bawanin Abu Abdul Ghani termasuk dosa besar. Jadi kita belum waktunya dari segi waktu, dari segi masalah jarak. Lalu kita jangan sholat karena malas, itu juga dosa min akbar al-kabair. Karena belum memenuhi syarat. Ya, dari sini ke Gempol 3 ya padahal cuma jalannya cuma 10 menit. Itu nggak boleh. Kalau kita sudah jauh jaraknya misalnya ke Bandung atau yang kira-kira di atas 100 kilo. Ya. Boleh ya. Wasyaiqani wal alladzina taqulu sholatul asri. Misalnya orang yang tinggal sholat asar, pakaian nama warna seakan-akan dia kehilangan keluarganya malam dan kehilangan harta. Wadari Ibnu Huzaimah fi Sahih, Ibnu Huzaimah dalam saya menambahkan fala malik fi tafsirih lihadul waqti, yang dimaksud akhir di sini adalah dalam waktu Kamis. Wal asari minas sholat manfaatkan pada nawal al-akhlak lama, yakni sholat asar. Wa muslim menasai anna hadis sholat yakni asar. Yang dimaksud sholat asar uridot dalam makna qablahu,